Selamat pagi pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, antusiasme masyarakat untuk bepergian terus meningkat. Namun di saat yang sama, bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera menjadi pengingat keras akan ancaman cuaca ekstrim di akhir tahun. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 18 Desember 2025 dengan tema Waspada Bahaya Euforia bersama saya Valerie Budianto. Anda juga bisa menyampaikan pendapat melalui sambungan telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arif Suditomo. Mas Arif, selamat pagi. Pagi, Val. Natal liburan, Mas? Enggak, di rumah aja. Di rumah aja. Ini berarti memang yang optimis ya kalau misalnya memang dan juga mengikuti himbauan dari BMKG. Memang itu juga, tapi di sisi lain juga banyak hal-hal yang mengharuskan saya di rumah. Ya, Mas Arif, kalau kita lihat pagi ini editorial ini menyoroti terkait dengan euforia Nataru yang seakan menganggap bencana ini sebagai sebuah takdir. Jadi tidak bisa dihindari, lalu pasrah saja. Bagaimana Anda melihat hal ini? Kita tidak bisa melakukan pendekatan terhadap situasi hari ini seperti halnya takdir ya. Karena kalau kita lihat statistik 117 juta orang bergerak. Jadi pergerakannya cukup massal. Dan apabila kita kita bandingkan dengan liburan akhir tahun pada tahun 2024, ini ada peningkatan 2,7%. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena dalam situasi cuaca yang sangat buruk di berbagai macam tempat, ini merupakan salah satu titik di mana kalau kita memang tidak secara siap sebagai seorang konsumen yang lagi akan bepergian, ya lebih baik kita urungkan dulu. Karena banyak hal yang harus kita hadapi, bukan saja cuaca ya, tapi dampak dari hadirnya cuaca yang kurang baik tersebut itu juga pada akhirnya akan mempengaruhi liburan kita. Misalnya kita ingin bepergian ke daerah pantai ya, buat apa juga kita bepergian ke daerah pantai tetapi hujan terus gitu ya, dan gelombang laut juga sangat tinggi. Jadi saya pikir itu merupakan salah satu pertimbangan yang harus kita sampaikan kepada publik pada hari ini. Tapi Mas, jadi ada pertanyaan, ini kan tadi juga Mas Arif bilang lonjakannya 2,71% dibandingkan periode sebelumnya. BMKG juga bilang ini potensi cuaca ekstrim. Tapi kok sampai sekarang masih nggak diindahkan? Ini tuh tersampaikan nggak sih Mas Arif rekomendasi BMKG? Saya pikir kita agak terlambat ya, karena waktu BMKG bilang kita dikepung oleh 3 siklon ya, dan di beberapa daerah seperti misalnya Jawa, sebagian besar Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Timur dan Barat, Papua Selatan itu akan mendapatkan curah hujan yang peningkatannya sangat ekstrim gitu ya. Itu kan baru digemakan, baru disampaikan kurang lebih kapan? Belum lama ya, Mas? Belum lama, 2-3 minggu ke belakang ya. Sementara orang kalau mau melakukan siap-siap, plannya jauh lebih lama. Jauh lebih lama. Jadi saya pikir ini merupakan satu pelajaran buat kita semua, khususnya otoritas kecuacaan seperti BMKG, untuk bisa lebih jauh-jauh hari untuk memberikan edukasi kepada publik terkait dengan apa yang mereka akan lakukan di titik-titik yang sangat penting, misalnya akhir tahun, karena itu merupakan momen di mana banyak sekali anggota keluarga bisa mencocokkan waktu libur mereka gitu ya. Jadi itu pelajaran buat kita semua dalam hal scheduling. Baik Mas, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 18 Desember 2025 dengan tema Waspada Bahaya Euforia. Waspada bahaya euforia. Bencana banjir bandang yang dipicu siklon Senyar dan meluluh lantakan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara semestinya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Namun, deru perjalanan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru yang kian dekat menunjukkan sebaliknya. Minat masyarakat untuk berpergian justru tidak surut, seolah bencana hanyalah peristiwa yang berlalu tanpa pesan. Data Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 119,50 juta orang atau sekitar 42,01% penduduk diproyeksikan melakukan perjalanan selama libur Nataru.
Angka itu meningkat 2,71% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan mobilitas tersebut mencerminkan tingginya euforia liburan, tetapi sekaligus menimbulkan tanda tanya besar, yakni apakah kewaspadaan terhadap ancaman bencana telah terpinggirkan oleh hasrat bersukacita? Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa tragedi di Aceh dan Sumatera belum sepenuhnya dibaca sebagai peringatan kolektif. Potensi cuaca ekstrim di penghujung tahun tampaknya belum cukup mengusik kesadaran publik. Masyarakat lebih memilih memusatkan perhatian pada libur panjang dan perayaan pergantian tahun ketimbang menimbang risiko yang mengintai di balik perubahan cuaca yang semakin tak menentu. Padahal, di saat jutaan orang bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, atmosfer Indonesia justru berada dalam fase paling sibuk. Berbagai fenomena angin memicu gelombang laut tinggi dan curah hujan ekstrim. Kondisi itu berpotensi besar mengganggu transportasi darat, laut, dan udara, sekaligus meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di daerah-daerah rawan. Ironisnya, ancaman tersebut hadir bersamaan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Risiko bencana pada periode Nataru kali ini bahkan tergolong mengkhawatirkan karena bertepatan dengan puncak intensitas hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan peningkatan curah hujan ekstrim pada rentan 29 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Wilayah terdampak diprediksi meluas, mencakup Jawa, Lampung, Jambi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua Selatan, serta sebagian besar Kalimantan. BMKG juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini dikepung 3 sistem siklonik, yakni siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S. Masing-masing berpotensi berkembang dari kategori terlemah hingga terkuat. Fakta bahwa siklon Senya yang memicu banjir bandang di Sumatera baru berada pada kategori 1, semestinya menjadi peringatan serius. Bencana besar ternyata tidak selalu menunggu badai berada pada level tertinggi. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sudah sepatutnya semua pihak mendengar dan mematuhi peringatan BMKG. Tragedi di Aceh dan Sumatera menjadi bukti bahwa pengabaian terhadap peringatan dini berujung pada malapetaka. Banjir besar di Sumatera menyampaikan pesan lantang bahwa kelengahan sekecil apapun dapat berbuah petaka yang luas dan mahal. Peringatan tersebut semestinya menjadi bahan renungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Ada batas etis antara keinginan bersukacita dan kepekaan terhadap kondisi alam serta duka saudara sebangsa. Tidak elok merayakan kegembiraan secara berlebihan di tengah luka yang masih menganga akibat bencana. Di sisi lain, pemerintah sebagai pemangku kepentingan tidak boleh lelah mengingatkan publik untuk tetap waspada selama liburan. Imbauan agar menghindari wilayah rawan bencana seperti kawasan pesisir dengan potensi gelombang tinggi harus disampaikan secara konsisten dan tegas. Kehadiran negara diuji bukan hanya dalam respons darurat, melainkan juga dalam upaya pencegahan. Mitigasi dan antisipasi bencana mesti terus diperkuat. Infrastruktur, kesiapan aparat, dan sistem peringatan dini harus berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran publik. Karena itu, kesiapsiagaan tidak boleh bersifat normatif atau sekadar formalitas tahunan. Pemerintah pusat dengan daerah memikul tanggung jawab utama memastikan keselamatan warga negara. Koordinasi lintas sektor harus benar-benar berjalan, bukan hanya di atas kertas. Lembaga kebencanaan, otoritas perhubungan, aparat keamanan hingga pemerintah daerah perlu bergerak dalam satu irama. Peringatan dini cuaca harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami publik, bukan sekadar deretan istilah teknis yang luput dari perhatian masyarakat awam. Lebih dari itu, negara harus hadir secara nyata di titik-titik rawan. Infrastruktur pengendali banjir, kesiapan jalur evakuasi, hingga posko tanggap darurat tidak boleh sekadar simbol. Kecepatan respons menjadi kunci ketika cuaca ekstrim datang tanpa kompromi. Dalam konteks ini, keselamatan manusia tidak boleh dikalahkan oleh target-target administratif atau kekhawatiran citra. Pengelola transportasi publik pun dituntut bersikap tegas dan bertanggung jawab. Keselamatan harus menjadi panglima, bukan sekadar kelancaran arus penumpang.
Penundaan atau pembatalan perjalanan akibat cuaca ekstrim seharusnya dipahami sebagai langkah penyelamatan, bukan kegagalan pelayanan. Dalam situasi genting, ketepatan waktu kehilangan relevansinya ketika nyawa manusia dipertaruhkan. Libur akhir tahun semestinya menjadi momen refleksi, bukan pengulangan kelalaian. Bencana telah berbicara, tinggal apakah kita bersedia mendengarkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat. Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV yang sudah ada bersama kami. Sudah ada Ibu Ong Mei Hua dari Pejaten Jakarta Selatan. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Anda melihat euforia Nataru yang nampaknya ini semakin banyak ya orang pergi terlepas ada peringatan bahaya bencana? Iya. Selamat pagi Mbak Valen, Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Jadi kita tuh harus melihat cuaca, situasi, dan harus mendengarkan BMKG. Cuaca memungkinkan nggak untuk kita bereforia? Biasanya Mbak Valen, Mas Arief, kalau menjelang Nataru tahun baru, orang tuh lupa diri Mas, mau bersenang-senang. Padahal negara kita itu lagi berduka, Ananda. Sumatera lagi berduka. Tapi orang tuh lupa dengan situasinya, maunya bersenang-senang. Nah, harusnya orang tuh waspada, lihat cuaca ini memungkinkan enggak untuk kita berjalan-jalan, tidak untuk bereforia. Jadi sekali lagi masyarakat juga harus waspada, apalagi Indonesia itu sekarang dikepung dengan siklon. Jadi cuaca yang sangat ekstrim, kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan lebat, angin kencang dan sebagainya. Nah, ini membuat kita tidak nyaman, Mbak Valen, Mas Arief, untuk bereforia. Jalan apa enaknya? Berapa tahun yang lalu kan di Kulon itu diserang dengan tsunami, kan berapa korbannya? Ya kan, makanya kita harus ingat bahwa negara kita itu sekarang belum baik-baik dengan cuaca yang ekstrim. Kita nggak bisa nyalakan cuaca, Mas Arief, tapi karena ya dunia itu kehendak semua Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua. Gimana Mas Arief? Ini kan tadinya selain memang kita harus berempati, tapi juga ada yang bisa kita lihat ini lebih baik mencegah daripada mengobati. Mampukah Indonesia ini memitigasi bencana ke depannya, Mas Arief? Saya percaya bahwa dalam kita menghadapi berbagai macam bencana terdahulu, seharusnya kita belajar, ya. Semua pihak harus belajar. Otoritas kebencanaan, otoritas yang kecuacaan. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, di mana ketegasan, kejelasan, konsistensi dalam hal memberitakan itu juga PR buat kita loh sebagai media untuk terus-menerus mengedukasi masyarakat bahwa situasi seperti ini, apalagi kalau ditambah dengan kualitas dan kerusakan konservasi alam yang juga cukup buruk, itu kalau bersatu itu akan sangat dahsyat buat dampaknya pada keselamatan. Jadi saya pikir kita semua pasti belajar, dan mudah-mudahan di saat kita belajar itu awareness dan untuk bisa melakukan serangkaian tindakan mitigasi yang baik, saya pikir itu merupakan hal yang bisa kita petik dari pelajaran yang kita lalui. Perlu menjadi catatan ya, Mas Arief, ini buat Indonesia. Kemampuan kita nggak boleh cuma untuk empati saja, tapi juga harus bisa mensiasati agar memang mitigasi bencana ini tidak kembali terjadi ya. Ini sangat perlu menjadi catatan. Tapi Mas Arief, kalau misalnya juga hal lainnya, kita melihat bagaimana rekomendasi BMKG, BNPB nampaknya tidak kunjung diindahkan. Apakah perlu ada larangan berlibur langsung dari Presiden aja? Karena Indonesia kan paternalistik, Mas Arief. Larangan jangan ya, karena gini, bagaimana pemerintah juga berharap bahwa
libur nasional itu juga akan mendorong pertumbuhan ya. Jadi saya pikir sekarang kebijaksanaan dari publik, dari warga itu menjadi salah satu tumpuan yang pada akhirnya harus kita sandarkan. Kenapa? Karena kalau mereka tetap punya sebuah schedule baik untuk berlibur atau untuk keperluan-keperluan yang lain, saya pikir sepanjang mereka tahu hal yang mereka akan hadapi, mereka tahu bagaimana cara penyelamatan diri, mereka sudah memanage berbagai macam hal yang pada akhirnya mereka akan hadapi bila ada sesuatu, saya pikir itu cukup. Tetapi kalau misalnya semua pihak tidak melakukan mitigasi, baik otoritas maupun warga yang akan bepergian, itu merupakan salah satu hal yang sangat berbahaya. Jadi saya pikir kalau misalnya ada beberapa keperluan yang memang sudah tidak bisa dilakukan, atau liburan yang dilakukan secara perencanaannya sangat buruk, saya pikir lebih baik kita menyadarkan diri bahwa liburan kali ini adalah saatnya diam di rumah, berkontemplasi, atau melakukan berbagai macam hal yang sifatnya produktif tapi tidak perlu bepergian. Kita juga harus berusaha merubah habit masyarakat Indonesia, betul. Mas Arief, supaya nggak kebakaran jenggot, panik pasca bencana, tapi ya, lupa lagi habis itu. Tapi Mas Arief, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia dan kita masuk di sesi penghujung diskusi pagi ini. Mas Arief, sebenarnya ya Kemensos itu sudah punya program namanya Kampung Siaga Bencana. Bahkan menurut laporan seluruh kampung di Indonesia hampir semuanya sudah masuk. Pertanyaannya, emang kita beneran sudah siaga bencana atau enggak? Sesuai enggak sih sama namanya program itu? Kalau kita lihat mungkin ada beberapa kampung yang sudah melaksanakan beragam aksi mitigasi dengan sangat baik. Tapi bencana nggak datang karena bencana itu kan banyak yang tidak bisa diprediksi ya. Kayak gempa bumi itu kita tidak tahu bagaimana memprediksi gempa. Tetapi kalau banjir bandang seharusnya menjadi salah satu hal yang bisa kita antisipasi jauh-jauh hari. Karena apa? Kalau misalnya BMKG memberikan sebuah forecast atau perakiraan, itu selayaknya itu menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh otoritas tempat, otoritas lokal, untuk bilang hati-hati, semua orang yang berada di bantaran sungai atau di alur dekat air itu merupakan orang-orang yang harus bersiap-siap. Kenapa? Karena wilayah kita adalah wilayah yang hutannya rusak misalnya. Itu kan harus menjadi bagian dari kebijakan informatif yang ada di daerah gitu ya. Karena Jakarta itu saya pikir jauh lebih bagus dalam hal kita memitigasi dan menginformasikan hal-hal yang terkait sama weather related ini ya, situation. Tapi kalau misalnya di daerah saya agak ragu ya, karena hutan rusak itu kadang-kadang tidak bisa dilihat oleh warga masyarakat yang ada di bawah gitu ya. Sehingga artinya juga koordinasi lintas sektor ya Mas Arief ya? Jadi bagaimana ketegasan, kejelasan, konsistensi untuk bisa terus mengedukasi masyarakat agar mereka melakukan mitigasi, dan industri-industri terkait juga melakukan mitigasi, itu merupakan salah satu rangkaian dari bagaimana sistem mitigasi kita menghadapi bencana dan menghadapi juga lingkungan yang kita yang sebagian tempat sudah tidak baik gitu ya, karena ada man-made kerusakan yang dilakukan oleh orang gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan pertimbangan, karena kombinasi antara kerusakan yang dilakukan oleh orang, buruknya konservasi alam, dan potensi bencana yang datang dari alam itu pasti akan amat sangat dahsyat kalau tidak dimitigasi. Terakhir Mas Arief, singkat saja, bagaimana kita bisa meningkatkan kewaspadaan antar masyarakat saja agar memang tidak kebakaran jenggot, aman lupa lagi? Nah, kita harus belajar dari apa yang sudah terjadi, apa yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan mungkin di berbagai macam tempat-tempat lainnya yang pada dasarnya memiliki potensi yang sama. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan pelajaran, karena tanpa mitigasi kita akan mendapatkan sebuah situasi yang amat sangat besar kerugiannya. Jadi kalau misalnya kita sudah siap bahwa curah hujan sangat tinggi, kita harus ngungsi gitu ya, atau kita harus bersiap-siap melakukan banyak hal, saya pikir itu akan bisa mengurangi paling tidak dari sisi jumlah korban jiwa.
Karena itu yang sangat penting tentunya. Berarti kuncinya adalah mitigasi Ya. ini nggak cuma jadi slogan, tapi memang jadi action nyata betul. yang harus dilakukan masyarakat. Terima kasih Mas Aris Sidutomo, anggota Dewan Redaksi Media Group sudah berbincang pagi ini. Terima Begitu kasih, banyak Pak. pencerahan yang kami dapatkan. Thank you. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, libur akhir tahun seharusnya menjadi momen kebahagiaan yang aman, bukan sekadar perayaan tanpa kewaspadaan. Bencana telah memberi peringatan, alam juga tidak pernah berkompromi dengan kelalaian. Di tengah euforia Natal dan Tahun Baru, keselamatan harus menjadi pilihan bersama. Karena merayakan kehidupan tidak pernah boleh mengabaikan risiko. Demikian perjumpaan kita dalam editorial Media Indonesia pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Valerie Budianto pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.